Sopir taksi pingsan lihat adegan suami dibunuh anggota Densus. Rusni Masna, 59, istri sopir taksi online yang dibunuh anggota Densus 88 anti teror bernama Bribda Haris Sitanggang, pingsan setelah selesai menyaksikan rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Rusni yang sebelumnya khusyuk menyaksikan setiap adegan yang diperagakan ulang oleh Haris, tiba-tiba menangis histeris saat rekonstruksi selesai. Sambil melihat tersangka yang dibawa penyidik kembali ke ruang tahanan, Rusni mengungkapkan isi hatinya dan menyebut Bribda Haris sebagai penjahat. Rusni juga mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi pembunuhan tersebut. Sebab, Rusni tak percaya bahwa Haris membunuh Sony karena ingin mencuri kendaraan. Sesaat kemudian, Rusni yang berdiri di samping tim kuasa hukumnya pingsan. Selamat siang rekan-rekan, yang hormat Bapak Direktur dari Propam Polri, Mas, Puslapor Baris Krim Polri, Dokter Forensik, rekan-rekan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, serta rekan-rekan media. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Kami penyidik Resmob dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2003 sekitar pukul 4:20 WIB di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh 1, RT 6, RW 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan tersangka Haris Sitanggang. Kali ini penyidik akan melakukan rekonstruksi untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi, barang bukti, ataupun keterangan tersangka sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi dalam hal menguji persesuaian keterangan para tersangka atau saksi, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Sehingga dalam proses rekonstruksi ini kami melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam pelaksanaan rekonstruksi. Adapun pihak-pihak yang kami undang dalam proses rekonstruksi ini adalah yang pertama, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, karena TKP ini berada di wilayah administrasi Jawa Barat, namun berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang kedua, kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan pemeriksaan jasad korban. Yang ketiga, Puslapor Baris Krim Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan DNA untuk pembuktian secara scientific crime, dan dari Div Propam Polri untuk pemeriksaan internal, karena Haris Sitanggang ini sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota Polri dan berdinas di Satuan Kerja Mabes Polri. Baiklah, untuk persingkat, mari kita mulai proses rekonstruksi ini yang akan dimulai oleh penyidik.
Kami dari penyidik unit 4 akan memulai rekonstruksi yang dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada saat tersangka sedang di kantor, yaitu di Mabes Polri. Ini adegan pertama. Tersangka dikabari oleh abangnya yang berada di Medan bahwa abang tersangka sudah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah untuk DP pembelian mobil Daihatsu Terios yang pada saat itu harganya disepakati 90 juta dan sisanya sebesar 70 juta akan ditransfer pada malam harinya. Adegan pertama. Selanjutnya, adegan kedua, timbul niat tersangka untuk menggunakan tersebut untuk bermain judi dengan harapan bisa mendapatkan untung, sehingga uang yang ditransfer oleh abang tersangka sebesar 20 juta habis digunakan untuk bermain judi. Adegan ketiga, pukul 21.00 WIB, yaitu tanggal 18 Januari 2023, abang tersangka mentransfer kembali uang sisa pembelian mobil Daihatsu Terios sebesar 70 juta rupiah, yang kemudian uang tersebut habis digunakan untuk tersangka untuk bermain judi juga. Reka adegan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023. Adegan keempat, pukul 20 WIB, tersangka mengabarkan kepada keluarga di Jambi bahwa tersangka akan ke Jambi dengan membawa unit mobil yang dipesan oleh abang tersangka. Namun tersangka tidak memberitahukan jika uang yang digunakan oleh tersangka telah habis digunakan untuk main judi. Telepon atau lokasinya kantor. Ini adegan yang kelima, masih di hari yang sama. Tersangka berinisiatif untuk melakukan pencurian sebuah mobil dengan target pengemudi taksi online, yang nantinya mobil tersebut akan dijual oleh tersangka di Jambi dan uang penjualan akan dikembalikan kepada abangnya. Adegan yang keenam, bagian A. Tersangka keluar dari kantor menuju Kelapa II menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B3127FZD. Adegan ke-6B, tersangka menghampiri satu ATM BCA di Kelapa II untuk menarik uang tunai, dan uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli pisau yang akan digunakan saat melakukan aksi pencurian. Apa itu? Sebelum ke taktikal, ke ATM. Oh, ATM. Ada ini ya. Nah, dia mau beli pisaunya di mana, kemudian
Adegan ke-6 bagian C. Toko taktikal ini di jalan apa ya? Warna ya. Adegan 6C, tersangka pergi ke toko taktikal untuk membeli sebilah pisau. Ini toko taktikalnya ada di Kelapa II Depok. Ini adegan ke-7, tersangka pergi ke terminal Kampung Rambutan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka, sedangkan barang-barang berupa pakaian di dalam tas dan barang pribadinya lainnya dibawa oleh tersangka. Tasnya mana? Iya. Adegan ke-8, tersangka naik bis Transjakarta ke arah Blok M sembari memantau situasi jalan untuk mendapatkan sasaran berupa mobil yang akan dicuri. Namun saat itu tersangka hanya berkeliling saja dari satu halte ke halte lain dan berakhir di terminal Kampung Rambutan karena saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian. Pindah dari mana ke mana jamnya jalan ini ada jamnya waktunya juga sama lokusnya benar. Iya benar. Login dulu baru foto. Foto dulu. Sekarang di saat tersangka sedang berada di terminal Kampung Rambutan, keluarga tersangka dari Jambi menelpon tersangka dan menanyakan sudah sampai di mana. Kemudian tersangka menjawab tidak jadi karena mobilnya ada masalah.
Jadi seolah-olah tersangka ini sudah ada mobil, tapi dia mengatakan keluarganya tidak jadi karena mobilnya trouble, ada masalah. Ini Pak, ini Pak. Pura-pura termu. Pura-pura Pak. Dan ah. Dia 9B. Setelah itu tersangka mematikan data seluler ponsel tersangka supaya tidak bisa dihubungi keluarganya, sehingga tersangka mematikan data selulernya. Adegan ke-10, tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian, dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. di kampung rambutan masih di kampung rambutan ya. Ini kan dengan mobil yang berbeda kan tiga kali itu. Nanti tolong dijelaskannya pakai mobil apa dulu sampai yang terakhir ya. Korban dulu ya. Jadi biar rinci juga. Ini adegan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adegan ke-11. Tersangka naik bis Transjakarta berkeliling mutar-mutar daerah Jakarta. Dia masih begini. Rambutan ya. Ya. 11. Jadi ini dari adegan 10 ke adegan 11 itu posisinya kan kalau di jam ini jamnya jam berapa ya? Ya. Ini jamnya jam berapa? Kemudian dia sampai 3 kali itu sampai dengan jam berapa? Kemudian masuk adegan 11 itu dia mulai ini berapa? Jadi masih cari sasarannya di kampung rambutan ya? Kampung rambutan, daerah kampung rambutan. Adegan ke-12 di hari Minggu ini juga, ini adegan ke-12, 12A. Pukul 03.00 WIB, tersangka turun di halte UKI, Cawang, sembari melihat-lihat mobil taksi online yang sedang terparkir di pinggir jalan. Namun upaya tersangka melakukan sampai pukul 19, namun tidak berhasil. Jadi tersangka di UKI itu mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi sambil mencari sasaran. Namun pada saat itu tidak ada taksi online yang hingga tidak berhasil. Ini adegan 12B. Tersangka dihubungi oleh orang tua tersangka dari Jambi menanyakan udah sampai di mana. Saat itu tersangka menjawab di pelabuhan mau nyebrang. Jadi tersangka ini seolah-olah udah jalan ke Jambi padahal masih di Jakarta. Dia mengatakan kepada orang tuanya sudah di pelabuhan mau nyebrang. Arif, itu di WA atau di telepon? Di WA Pak. Adegan 12C, tersangka naik bus Transjakarta ke arah Harmoni, namun sempat salah jurusan dan turun di suatu halte untuk melanjutkan perjalanan ke terminal Kampung Rambutan dan tiba pukul 15.00 WIB. Selanjutnya melakukan pemantauan di dalam dan luar terminal, artinya melakukan mengamati taksi online yang mau diambil di daerah Kampung Rambutan. Adegan 13A. Ini masih di hari Minggu, pukul 20.00 WIB. Tersangka mandi dan makan di kantin terminal Kampung Rambutan. Ada kantin di terminal Kampung Rambutan, numpang mandi dan makan di warung tersebut. Ini
adegan 13C, tersangka tiba di Pluit. Tersangka naik Transjakarta lagi menuju arah Pinang Ranti. Tapi sebelum tiba di Pinang Ranti, tersangka berganti arah, berganti bus ke arah sebaliknya. Dari Pluit. Dari Pluit ke bukan ya, nanti tiba di Pluit jam berapa, dia menuju jam-jamnya. Ini Pak berganti ke arah dari Pluit ke sebaliknya kemana? Arah mana? Kan pertama dari ini ya, dari Pinang Ranti. Kita Pinang Ranti berganti ke bus ke arah sebaliknya ke mana? Ke arah Pluit, ya. Jadi kembali ke arah sebelumnya. Iya, muter-muter juga nyari-nyari jalan. Ini adegan pada saat hari kejadian. Ini Senin tanggal 23 Januari 2023. Hah? Pak, izin Pak. Dulu belum mulai. Update-nya di update. Adegan 14, ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Ini pukul 2.00 tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Ini yang balik ke Pluit itu ini sambungan dari sini. Jadi masih dalam satu rangkaian ya. Iya. Jadi artinya lanjut pada hari ini yang ke jembatan itu ya. Mobil dari Pluit ke jembatan besi. Bisnya masih yang sama berarti. Dia turun di halte. Di sini kan turun berganti di arah sebaliknya. Jadi dia ke arah Pluit, naik bis ke arah Pluit. Dari Pluit ke halte ini. Ya artinya ini bis yang sama kan. Turun di besi. Makanya dia tidur di situ ya. Di halte situ ya. Masih kurang memang. A, sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Terus adegan 14B, pukul 02.30 tersangka naik bis dari pukul 02.30 tersangka naik bis Transjakarta jurusan Pinang Ranti dan tersangka turun di halte Semanggi. Turun di halte Semanggi. Dari halte Semanggi, tersangka melihat ada 3 mobil yang terparkir dekat halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dengan urutan paling depan adalah mobil Avanza Bluebird, di tengah mobil Avanza merah milik korban, dan di belakang ada mobil Sigra warna hitam. Adegan 3D, saat itu tersangka berpikiran apabila mobil Avanza merah ini bisa
Adegan 15. Tersangka menghampiri pengemudi Avanza merah dan menanyakan, "Pak, narik gak?" Lalu pengemudi tersebut bertanya, "Mau kemana?" Lalu kemudian tersangka menjawab, "Ke Depok, ke Bukit Cengkeh." Selanjutnya pengemudi tersebut bertanya, "Sendirian aja nih?" Lalu tersangka menjawab, "Iya Pak." Kemudian pengemudi Avanza merah tersebut mengatakan, "Ya udah, naik aja." Saat itu tersangka bertanya, "Berapa dulu nih?" Dijawab oleh pengemudi tersebut, "Sesuaikan dengan aplikasi aja." Ketika itu pengemudi tersebut mengecek aplikasinya sebesar 93.000. Lalu tersangka menawar 90.000 aja ya Pak, dan akhirnya si pengemudi tersebut setuju dengan harga 90.000. Adegan 16. Tersangka naik ke dalam mobil Avanza merah tersebut dan duduk di kursi tengah belakang supir. Yes, gue di tengah. Sorry. Gua di tengah lagi. Iya. Mas aja ini juga. Oh, bisa masak ya? Mas namanya nih. Biar kelihatan. Gak usah diikat juga. Yang penting gini aja. Biar kelihatan Pak. Oke. Adegan 17. Setiba di perumahan. Adegan 17. Setiba di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya. Saya lupa kalau saya tidak bawa duit cash. Saya mau minjem duit dulu di kontrakan teman saya." Adegan ke-17. Setibanya di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya. Saya lupa kalau saya tidak membawa duit cash. Saya mau minjem duit teman saya dulu ya di kontrakan." Adegan 18. Tersangka keluar mobil berpura-pura hendak meminjam uang kepada teman tersangka.
lagi ya? Sakit leher gua. Gimana caranya ya malah gue ya? Cantangan tuh Gini ya, Bang. anjir. Cantangan benar. Hah? Cantangan. Iya, sakit lehernya. Sebelian HP ini diciptakan bentuk Istri sopir taksi pingsan lihat adegan suami dibunuh anggota Densus. Rusni Masna, 59, istri sopir taksi online yang dibunuh anggota Densus 88 anti teror bernama Bribda Haris Sitanggang, pingsan setelah selesai menyaksikan rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Rusni yang sebelumnya khusyuk menyaksikan setiap adegan yang diperagakan ulang oleh Haris, tiba-tiba menangis histeris saat rekonstruksi selesai. Sambil melihat tersangka yang dibawa penyidik kembali ke ruang tahanan, Rusni mengungkapkan isi hatinya dan menyebut Bribda Haris sebagai penjahat. Rusni juga mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi pembunuhan tersebut. Sebab, Rusni tak percaya bahwa Haris membunuh Sony karena ingin mencuri kendaraan. Sesaat kemudian, Rusni yang berdiri di samping tim kuasa hukumnya pingsan. Selamat siang rekan-rekan, yang hormat Bapak Direktur dari Divpropam Polri, Kapolres, Puslapor Baris Krim Polri, Dokter Forensik, rekan-rekan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, serta rekan-rekan media. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Kami penyidik Resmob dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2003 sekitar pukul 4:20 WIB di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh 1, RT 6, RW 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan tersangka Haris Sitanggang. Kali ini penyidik akan melakukan rekonstruksi untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi, barang bukti, ataupun keterangan tersangka sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi dalam hal menguji persesuaian keterangan para tersangka atau saksi, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Sehingga dalam proses rekonstruksi ini kami melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam pelaksanaan rekonstruksi. Adapun pihak-pihak yang kami undang dalam proses rekonstruksi ini adalah yang pertama
jaksa penuntut umum dari Kejati Jawa Barat, karena TKP ini berada di wilayah administrasi Jawa Barat, namun berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang kedua, kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan pemeriksaan jasad korban. Yang ketiga, Puslap 4 Barreskrim Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan DNA untuk pembuktian secara scientific crime. Dan dari Div Propampori untuk pemeriksaan internal, karena Haris Tanggang ini sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota Polri dan berdinas di Satuan Kerja Mabes Polri. Baiklah, untuk persingkat, mari kita mulai proses rekonstruksi ini yang akan dimulai oleh penyidik. Kami dari penyidik unit 4 akan memulai rekonstruksi yang dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada saat tersangka sedang di kantor, yaitu di Mabes Polri. Ini adegan pertama. Tersangka dikabari oleh abangnya yang berada di Medan bahwa abang tersangka sudah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah untuk DP pembelian mobil Daihatsu Terios yang pada saat itu harganya disepakati 90 juta dan sisanya sebesar 70 juta akan ditransfer pada malam harinya. Adegan pertama. Selanjutnya, adegan kedua, timbul niat tersangka untuk menggunakan tersebut untuk bermain judi dengan harapan bisa mendapatkan untung, sehingga uang yang ditransfer oleh abang tersangka sebesar 20 juta habis digunakan untuk bermain judi. Adegan ketiga, pukul 21.00 WIB, yaitu tanggal 18 Januari 2023, abang tersangka mentransfer kembali uang sisa pembelian mobil Daihatsu Terios sebesar 70 juta rupiah, yang kemudian uang tersebut habis digunakan untuk tersangka untuk bermain judi juga. Reka adegan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023. Adegan keempat, pukul 20 WIB, tersangka mengabarkan kepada keluarga di Jambi bahwa tersangka akan ke Jambi dengan membawa unit mobil yang dipesan oleh abang tersangka. Namun tersangka tidak memberitahukan jika uang yang digunakan oleh tersangka telah habis digunakan untuk main judi. Telepon atau lokasinya kantor. Ini adegan yang kelima, masih di hari yang sama. Tersangka berinisiatif untuk melakukan pencurian sebuah mobil dengan target pengemudi taksi online, yang nantinya mobil tersebut akan dijual oleh tersangka di Jambi dan uang penjualan akan dikembalikan kepada abangnya. Adegan yang keenam, bagian A. Tersangka keluar dari kantor menuju Kelapa II menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B3127FZD.
Adegan ke-6B, tersangka menghampiri satu ATM BCA di Kelapa 2 untuk menarik uang tunai, dan uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli pisau yang akan digunakan saat melakukan aksi pencurian. Sama naik motor ke Kelapa 2. Apa itu? Sebelum ke taktikal, kamu ke ATM. Oh, ATM. Jadi maksud adegan yang ini ya. Nah, dia mau beli pisaunya di mana, kemudian Adegan ke-6 bagian C, toko taktikal ini di jalan apa ya? Biar cek. Warna ya. Men. adegan 6C, tersangka pergi ke toko taktikal untuk membeli sebilah pisau. Ini toko taktikalnya ada di Kelapa 2 Depok. Ini adegan ke-7, tersangka pergi ke terminal Kampung Rambutan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka, sedangkan barang-barang berupa pakaian di dalam tas dan barang pribadinya lainnya dibawa oleh tersangka. Tasnya mana? Iya. Adegan ke-8, tersangka naik bis Transjakarta ke arah Blok M sembari memantau situasi jalan untuk mendapatkan sasaran berupa mobil yang akan dicuri. Namun saat itu tersangka hanya berkeliling saja dari satu halte ke halte lain dan berakhir di terminal Kampung Rambutan karena saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian. Pindah dari mana ke mana. Jamnya jalan. Ini ada jamnya. Waktunya juga. Sama lupus juga maksudnya ya. Itu benar. Iya benar. Blok M dulu baru foto. Foto dulu. Sekarang di
Saat tersangka sedang berada di terminal Kampung Rambutan, keluarga tersangka dari Jambi menelpon tersangka dan menanyakan sudah sampai di mana. Kemudian tersangka menjawab tidak jadi karena mobilnya ada masalah. Jadi seolah-olah tersangka ini sudah ada mobil, tapi dia mengatakan keluarganya tidak jadi karena mobilnya trouble, ada masalah. Pura-pura termu. Dan dia 9B. Setelah itu tersangka mematikan data seluler ponsel tersangka supaya tidak bisa dihubungi keluarganya, sehingga tersangka mematikan data selulernya. Adegan ke-10, tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian, dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Di Kampung Rambutan, masih di Kampung Rambutan ya? Ini kan dengan mobil yang berbeda kan tiga kali. Nanti tolong dijelaskannya pakai mobil apa dulu bersama sama yang terakhir. Kota dulu ya. Jadi biar rinci juga. Ini adegan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adegan ke-11. Tersangka naik bis Transjakarta berkeliling mutar-mutar daerah Jakarta. dia masih keliling. Rambutan ya? Ya. 11. Jadi ini dari adegan 10 ke adegan 11 itu posisinya kan kalau ini jamnya jam berapa ya? Ya, ini jamnya jam berapa? Kemudian dia sampai 3 kali itu sampai dengan jam berapa? Kemudian masuk adegan 11 itu dia mulai berapa? Jadi masih cari sasarannya di Kampung Rambutan ya? Kampung Rambutan, di daerah Kampung Rambutan. Adegan ke-12 di hari Minggu ini juga, ini adegan ke-12, 12A. Pukul 03.00 WIB, tersangka turun di halte UKI, Cawang, sembari melihat mobil taksi online yang sedang terparkir di pinggir jalan. Namun upaya tersangka melakukan sampai pukul 19, namun tidak berhasil. Jadi tersangka di UKI itu mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi, sambil mencari sasaran, namun pada saat itu tidak ada taksi online yang hingga tidak berhasil. Ini adegan 12B. Tersangka dihubungi oleh orang tua tersangka dari Jambi menanyakan udah sampai di mana. Saat itu tersangka menjawab di pelabuhan mau nyebrang. Jadi tersangka ini seolah-olah udah jalan ke Jambi, padahal masih di Jakarta. Dia mengatakan kepada orang tuanya sudah di pelabuhan mau nyebrang. Arif, itu di WA atau betul kok? Di WA apa? Adegan 12C, tersangka naik bus Transjakarta ke arah Harmoni, namun sempat salah jurusan dan turun di suatu halte untuk melanjutkan perjalanan ke terminal Kampung Rambutan dan tiba pukul 15.00 WIB. Selanjutnya melakukan pemantauan di dalam dan luar terminal, artinya melakukan mengamati taksi online yang mau diambil di daerah Kampung Rambutan. Adegan 13A. Ini masih di hari Minggu pukul 20
WIB, tersangka mandi dan makan di kantin Terminal Kampung Rambutan. Ada kantin di Terminal Kampung Rambutan, numpang mandi dan makan di warung tersebut. Ini nomor 13 apa? 13. Adegan 13C, tersangka tiba di Pluit, tersangka naik Transjakarta lagi menuju arah Pinang Ranti. Tapi sebelum tiba di Pinang Ranti, tersangka berganti bus ke arah sebaliknya. Dari Pluit, dari Pluit ke bukan ya, nanti tiba di Pluit jam berapa, dia menuju jam-jamnya. Ini Pak berganti ke arah dari Pluit ke sebaliknya kemana? Arah mana? Kan pertama dari ini ya, dari Pinang Ranti, tiba Pinang Ranti balik tergali ke bus ke arah baliknya ke mana? Ke arah Pluit, ya. Jadi kembali ke arah sebelumnya. Iya, muter-muter juga dia nyari-nyari. ini adegan pada saat hari kejadian. Ini Senin tanggal 23 Januari 2023. Hah? Di Pluit. Nah, kan di Pluit ya. Pak, izin Pak. Belum mulai. Update-nya di update. Adegan 14, ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Ini pukul 2.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Ini yang balik ke Pluit itu, ini sambungan dari sini. Jadi masih dalam satu rangkaian ya. Iya. Jadi artinya berlanjut pada hari itu ya, yang langsung ke jembatan itu ya. Mobil dari Pluit ke jembatan Besi. Besi masih yang sama berarti. Dia turun di halte. Di sini kan turun berganti di ke arah sebaliknya. Berarti dia ke arah Pluit, naik bis ke arah Pluit. Dari Pluit ke halte ini. Ya, artinya ini bus yang sama kan. Turun di Besi. Makanya dia tidur di situ ya, di halte situ ya. Masih rame mau. A, sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Terus adegan 14B, pukul 02.30, tersangka naik bis dari pukul 02.30 tersangka naik bis Transjakarta jurusan Pinang Ranti dan tersangka turun di halte Semanggi. Turun di halte Semanggi. Dari halte Semanggi, tersangka melihat ada 3 mobil yang terparkir dekat halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dengan urutan paling depan adalah mobil Avanza Bluebird
di tengah mobil Avanza merah milik korban, dan di belakang ada mobil Sigra warna hitam. Adegan 3D, saat itu tersangka berpikiran apabila mobil Avanza merah ini bisa... Harusnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Sama ini. Iya. Udah kelihatan kan? Adegan 15, tersangka menghampiri pengemudi Avanza merah dan menanyakan, "Pak, narik gak?" Lalu pengemudi tersebut bertanya, "Mau kemana?" Lalu kemudian tersangka menjawab, "Ke Depok, ke Bukit Cengkeh." Selanjutnya pengemudi tersebut bertanya, "Sendirian aja nih?" Lalu tersangka menjawab, "Iya Pak." Kemudian pengemudi Avanza merah tersebut mengatakan, "Ya udah, naik aja." Saat itu tersangka bertanya, "Berapa dulu nih?" Dijawab oleh pengemudi tersebut, "Sesuaikan dengan aplikasi aja." Ketika itu pengemudi tersebut mengecek aplikasinya sebesar 93.000. Lalu tersangka menawar 90.000 aja ya Pak, dan akhirnya pengemudi tersebut setuju dengan harga 90.000. Adegan 16, tersangka naik dalam mobil Avanza merah tersebut dan duduk di kursi tengah belakang supir. Yes, gue di tengah. Sorry. Gua di tengah lagi. Iya. Mas aja ini. Oh, bisa masak ya? Biar namanya ini biar kelihatan. Gak usah diikat juga. Yang penting gini aja. Biar kelihatan Pak. Oke. Adegan 17, setiba di perumahan. Adegan 17, setiba di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya, saya lupa kalau saya tidak bawa duit cash. Saya mau minjem duit dulu di kontrakan teman saya."
Adegan ke-17. Setibanya di perumahan Bukit Cermin, tersangka meminta pengemudi mobil atas kamera pengemudi. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya. Saya lupa kalau saya tidak membawa duit cash. Saya mau minjem duit teman saya dulu ya di kontrakan." Adegan 18. Tersangka keluar mobil berpura-pura hendak meminjam uang kepada teman tersangka. Lagi ya? Sakit leher gua. Gimana caranya ya, kepala gua ya? Cantangan tuh bang, cantangan benar. Hah? Cantangan. Iya, sakit lehernya. Istri sopir taksi pingsan lihat adegan suami dibunuh anggota Densus. Rusni Masna, 59, istri sopir taksi online yang dibunuh anggota Densus 88 anti teror bernama Bribda Haris Sitanggang, pingsan setelah selesai menyaksikan rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Rusni yang sebelumnya khusyuk menyaksikan setiap adegan yang diperagakan ulang oleh Haris, tiba-tiba menangis histeris saat rekonstruksi selesai. Sambil melihat tersangka yang dibawa penyidik kembali ke ruang tahanan, Rusni mengungkapkan isi hatinya dan menyebut Bribda Haris sebagai penjahat. Rusni juga mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi pembunuhan tersebut. Sebab, Rusni tak percaya bahwa Haris membunuh Sony karena ingin mencuri kendaraan. Sesaat kemudian, Rusni yang berdiri di samping tim kuasa hukumnya pingsan. Selamat siang rekan-rekan, yang hormat Bapak Direktur dari Dirut Propam Polri, Mas, Puslapor Baris Krim Polri, Dokter Forensik, rekan-rekan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, serta rekan-rekan media. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Kami penyidik Resmob dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2003 sekitar pukul 4:20 WIB di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh 1, RT 6, RW 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan tersangka Haris Sitanggang. Kali ini penyidik akan melakukan rekonstruksi untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi, barang bukti, ataupun keterangan tersangka sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi dalam hal menguji persesuaian keterangan para tersangka atau saksi, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Sehingga dalam proses rekonstruksi ini kami melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam pelaksanaan rekonstruksi. Adapun pihak-pihak yang kami undang dalam proses rekonstruksi ini adalah yang pertama, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, karena TKP ini berada di wilayah administrasi Jawa Barat, namun berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang kedua, kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan pemeriksaan jasad korban. Yang ketiga, Puslapfor Barreskrim Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan DNA untuk pembuktian secara scientific crime. Dan dari Div Propampori untuk pemeriksaan internal, karena Haris Sitanggang ini sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota Polri dan berdinas di Satuan Kerja Mabes Polri. Baiklah, untuk persingkat, mari kita mulai proses rekonstruksi ini yang akan dimulai oleh penyidik. Kami dari penyidik unit 4 akan memulai rekonstruksi yang dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada saat tersangka sedang di kantor, yaitu di Mabes Polri. Ini adegan pertama. Tersangka dikabari oleh abangnya yang berada di Medan bahwa abang tersangka sudah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah untuk DP pembelian mobil Daihatsu Terios yang pada saat itu harganya disepakati 90 juta dan sisanya sebesar 70 juta akan ditransfer pada malam harinya. Adegan pertama. Selanjutnya, adegan kedua, timbul niat tersangka untuk menggunakan tersebut untuk bermain judi dengan harapan bisa mendapatkan untung, sehingga uang yang ditransfer oleh abang tersangka sebesar 20 juta habis digunakan untuk bermain judi. Adegan ketiga, pukul 21.00 WIB, yaitu tanggal 18 Januari 2023, abang tersangka mentransfer kembali uang sisa pembelian mobil Daihatsu Terios sebesar 70 juta rupiah, yang kemudian uang tersebut habis digunakan untuk tersangka untuk bermain judi juga. Reka adegan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023. Adegan keempat, pukul 20 WIB
Tersangka mengabarkan kepada keluarga di Jambi bahwa tersangka akan ke Jambi dengan membawa unit mobil yang dipesan oleh abang tersangka. Namun tersangka tidak memberitahukan jika uang yang digunakan oleh tersangka telah habis digunakan untuk main judi. Telepon atau Lokasinya kantor. Ini adegan yang kelima, masih di hari yang sama. Tersangka berinisiatif untuk melakukan pencurian sebuah mobil dengan target pengemudi taksi online, yang nantinya mobil tersebut akan dijual oleh tersangka di Jambi dan uang penjualan akan dikembalikan kepada abangnya. Adegan yang keenam, bagian A. Tersangka keluar dari kantor menuju Kelapa II menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B3127FZD. Adegan ke-6B, tersangka menghampiri satu ATM BCA di Kelapa II untuk menarik uang tunai, dan uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli pisau yang akan digunakan saat melakukan aksi pencurian. Sama naik motor ke Kelapa II. Apa itu? Sebelum ke taktikal, kamu ke ATM. Oh, ATM. Ini ada adegan yang ini ya. Nah, dia mau beli pisaunya di mana, kemudian Adegan ke-6 bagian C. toko taktikal ini di jalan apa ya? B. Warna ya. Men. Adegan 6C, tersangka pergi ke toko taktikal untuk membeli sebilah pisau. Ini toko taktikalnya ada di Kelapa II Depok. Ini adegan ke-7, tersangka pergi ke terminal Kampung Rambutan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka, sedangkan barang-barang berupa pakaian di dalam tas dan barang pribadinya lainnya dibawa oleh tersangka. Tasnya mana? Iya.
Adegan ke-8 tersangka naik bis Transjakarta ke arah Blok M sembari memantau situasi jalan untuk mendapatkan sasaran berupa mobil yang akan dicuri. Namun saat itu tersangka hanya berkeliling saja dari satu halte ke halte lain dan berakhir di terminal Kampung Rambutan karena saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian. Pindah dari mana ke mana. Jamnya dalam ini ada jam. Waktunya juga. Sama lokusnya. Itu benar. Itu benar. Blok dulu baru foto. Foto dulu. Sekarang di saat tersangka sedang berada di terminal Kampung Rambutan, keluarga tersangka dari Jambi menelpon tersangka dan menanyakan sudah sampai di mana. Kemudian tersangka menjawab tidak jadi karena mobilnya ada masalah. Jadi seolah-olah tersangka ini sudah ada mobil, tapi dia mengatakan keluarganya tidak jadi karena mobilnya trouble, ada masalah. B. Setelah itu tersangka mematikan data seluler ponsel tersangka supaya tidak bisa dihubungi keluarganya, sehingga tersangka mematikan data selulernya. Adegan ke-10, tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Di Kampung Rambutan, masih di Kampung Rambutan ya? Ini kan dengan mobil yang berbeda kan kali itu. Nanti kita mau dijelaskannya pakai mobil apa dulu sama yang terakhir ya. Kontak dulu ya. Jadi biar rinci juga. Ini adegan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adegan ke-11. Tersangka naik bis Transjakarta berkeliling mutar-mutar daerah Jakarta. Dia masih keliling. Ya. 11. Jadi ini dari adegan 10 ke adegan 11 itu posisinya kan kalau ini jamnya jam berapa ini? Ya. Ini jamnya jam berapa? Kemudian dia sampai 3 kali itu sampai dengan jam berapa? Kemudian masuk adegan 11 itu dia mulai berapa? Jadi masih cari sasarannya di Kampung Rambutan ya? Kampung Rambutan.
Adegan ke-12 di hari Minggu ini juga, ini adegan ke-12, 12A. Pukul 03.00 WIB, tersangka turun di halte UKI, Cawang, sembari melihat mobil taksi online yang sedang terparkir di pinggir jalan. Namun upaya tersangka melakukan sampai pukul 19, namun tidak berhasil. Jadi tersangka di UKI itu mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi sambil mencari sasaran. Namun pada saat itu tidak ada taksi online yang hingga tidak berhasil. Ini adegan 12B. Tersangka dihubungi oleh orang tua tersangka dari Jambi menanyakan udah sampai di mana. Saat itu tersangka menjawab di pelabuhan mau nyebrang. Jadi tersangka ini seolah-olah udah jalan ke Jambi padahal masih di Jakarta. Dia mengatakan kepada orang tuanya sudah di pelabuhan mau nyebrang. Arif, itu di WA atau telepon? Di WA apa? Adegan 12C, tersangka naik bus Transjakarta ke arah Harmoni, namun sempat salah jurusan dan turun di suatu halte untuk melanjutkan perjalanan ke Terminal Kampung Rambutan dan tiba pukul 15.00 WIB. Selanjutnya melakukan pemantauan di dalam dan luar terminal, artinya melakukan mengamati taksi online yang mau diambil di daerah Kampung Rambutan. Adegan 13A. Ini masih di hari Minggu, pukul 20.00 WIB. Tersangka mandi dan makan di kantin Terminal Kampung Rambutan. Ada kantin di Terminal Kampung Rambutan, numpang mandi dan makan di warung tersebut. Ini nomor 13 apa? 13. Adegan 13C, tersangka tiba di Pluit. Tersangka naik Transjakarta lagi menuju arah Pinang Ranti. Tapi sebelum tiba di Pinang Ranti, tersangka berganti bus ke arah sebaliknya. Dari Pluit. Dari Pluit enggak? Bukan ya? Nanti tiba di Pluit jam berapa? Ini Pak berganti ke arah dari Pluit kan? Sebaliknya kemana? Arah mana? Kan pertama dari ini ya, dari Pinang Ranti. Tiba Pinang Ranti berganti ke bus kan, baliknya ke mana? Ke arah Pluit, ya. Jadi kembali ke arah sebelumnya, ya. Muter-muter juga nyari-nyari. Ini adegan pada saat hari kejadian. Ini Senin tanggal 23 Januari 2023. Hah? Dari rumah juga ya? Di Pluit. Nah, kan di Pluit ya? Pak, izin Pak. Belum mulai. Update-nya di update. Adegan 14, ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Ini pukul 2.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi.
balik ke Fluid itu ini sambungan dari sini. Jadi masih dalam satu rangkaian ya. Iya. Jadi nanti kan lanjut pada hari itu ya yang ke jembatan itu ya. Mobil dari Fluid ke jembatan besi. Besi masih yang sama berarti. Dia turun di halte. Di sini kan turun berganti di arah sebaliknya. Berarti dia ke arah Fluid, naik Fluid, ke arah Fluid. Dari Fluid ke halte ini. Ya, artinya ini sini besi yang sama kan. Turun di sebelah besi. Makanya dia tidur di situ ya. Di halte situ ya. Masih kurang rame mau. A, sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta dan ketika itu tiba di halte jembatan besi. Terus adegan 14B, pukul 02.30 tersangka naik bis dari pukul 02.30 tersangka naik bis Transjakarta jurusan Pinang Ranti dan tersangka turun di halte Semanggi. Turun di halte Semanggi. Dari halte Semanggi, tersangka melihat ada 3 mobil yang terparkir dekat halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dengan urutan paling depan adalah mobil Avanza Bluebird, di tengah mobil Avanza merah milik korban, dan di belakang ada mobil Sigra warna hitam. Adegan 3D, saat itu tersangka berpikiran apabila mobil Avanza merah ini bisa Harusnya jadi kelihatan. Sama ini. Iya. Lebih kelihatan kan? Adegan 15, tersangka menghampiri pengemudi Avanza merah dan menanyakan, "Pak, narik gak?" Lalu pengemudi tersebut bertanya, "Mau kemana?" Lalu kemudian tersangka menjawab, "Ke Depok, ke Bukit Cengkeh." Selanjutnya pengemudi tersebut bertanya, "Sendirian aja nih?" Lalu tersangka menjawab, "Iya Pak." Kemudian pengemudi Avanza merah tersebut mengatakan, "Ya udah, naik aja." Saat itu tersangka bertanya, "Berapa dulu nih?" Dijawab oleh pengemudi tersebut, "Sesuaikan dengan aplikasi aja." Ketika itu pengemudi tersebut mengecek aplikasinya sebesar 93.000. Lalu tersangka menawar, 90.000 aja ya Pak.
dan akhirnya si pengemudi tersebut setuju dengan harga 90.000. Adegan 16, tersangka naik dalam mobil Avanza merah tersebut dan duduk di kursi tengah belakang supir. Yes, gue di tengah. Sorry. Gua di tengah lagi. Iya. Mana aja ini. Oh, bisa masak ya? Dari mana namanya nih? Biar kelihatan. Nggak usah diikat juga. Yang penting gini aja. Biar kelihatan, Pak. Oke. Adegan 17, setiba di perumahan. Adegan 17, setiba di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti, lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya, saya lupa kalau saya tidak bawa duit cash. Saya mau minjem duit dulu di kontrakan teman saya." Adegan ke-17, setibanya di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya, saya lupa kalau saya tidak membawa duit cash. Saya mau minjem duit teman saya dulu ya di kontrakan." Adegan 18, tersangka keluar mobil berpura-pura hendak meminjam uang kepada teman tersangka. Lagi ya? Sakit leher gua. Gimana caranya ya kepala gua ya? Cantengan tuh Gini Bang. anjir. Cantengan benar. Hah? Cantengan. Iya, sakit lehernya. Istri sopir taksi pingsan lihat adegan suami dibunuh anggota Densus. Rusni Masna, 59, istri sopir taksi online yang dibunuh anggota Densus 88 anti teror bernama Bribda Haris Sitanggang, pingsan setelah selesai menyaksikan rekonstruksi di Mapolda Metro Jaya, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Rusni yang sebelumnya khusyuk menyaksikan setiap adegan yang diperagakan ulang oleh Haris,
tiba-tiba menangis histeris saat rekonstruksi selesai. Sambil melihat tersangka yang dibawa penyidik kembali ke ruang tahanan, Rusni mengungkapkan isi hatinya dan menyebut Bribda Haris sebagai penjahat. Rusni juga mempertanyakan motif sebenarnya di balik aksi pembunuhan tersebut. Sebab, Rusni tak percaya bahwa Haris membunuh Sony karena ingin mencuri kendaraan. Sesaat kemudian, Rusni yang berdiri di samping tim kuasa hukumnya pingsan. Selamat siang rekan-rekan, yang hormat Bapak Direktur dari Propam Polri, Mas Puslapor Baris Krim Polri, Dokter Forensik, rekan-rekan penyidik, Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, serta rekan-rekan media. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Hari ini hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023. Kami penyidik Resmob dari Polda Metro Jaya akan melaksanakan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP yang diketahui terjadi pada tanggal 23 Januari tahun 2003 sekitar pukul 4:20 WIB di Jalan Nusantara, Perumahan Bukit Cengkeh 1, RT 6, RW 15, Kelurahan Tugu, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, dengan tersangka Haris Sitanggang. Kali ini penyidik akan melakukan rekonstruksi untuk menguji kebenaran dari keterangan saksi, barang bukti, ataupun keterangan tersangka sesuai dengan pasal 24 ayat 3 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang berbunyi dalam hal menguji persesuaian keterangan para tersangka atau saksi, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan rekonstruksi. Sehingga dalam proses rekonstruksi ini kami melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan peristiwa pidana dalam pelaksanaan rekonstruksi. Adapun pihak-pihak yang kami undang dalam proses rekonstruksi ini adalah yang pertama Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Jawa Barat, karena TKP ini berada di wilayah administrasi Jawa Barat namun berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Yang kedua, kedokteran forensik dari Rumah Sakit Bayangkara yang melakukan pemeriksaan jasad korban. Yang ketiga, Puslapor Baris Krim Mabes Polri yang melakukan pemeriksaan DNA untuk pembuktian secara scientific crime, dan dari Div Propam Polri untuk pemeriksaan internal, karena Haris Tanggang ini sebagaimana yang kita ketahui adalah anggota Polri dan berdinas di Satuan Kerja Mabes Polri. Baiklah, untuk persingkat, mari kita mulai proses rekonstruksi ini yang akan dimulai oleh penyidik. Kami dari penyidik unit 4 akan memulai rekonstruksi yang dimulai pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 pada saat tersangka sedang di kantor, yaitu di Mabes Polri. Ini adegan pertama. Tersangka dikabari oleh abangnya yang berada di Medan bahwa abang tersangka sudah mentransfer uang sebesar 20 juta rupiah
untuk DP pembelian mobil Daihatsu Terios yang pada saat itu harganya disepakati 90 juta dan sisanya sebesar 70 juta akan ditransfer pada malam harinya. Adegan pertama. Selanjutnya adegan kedua, timbul niat tersangka untuk menggunakan tersebut untuk bermain judi dengan harapan bisa mendapatkan untung, sehingga uang yang ditransfer oleh abang tersangka sebesar 20 juta habis digunakan untuk bermain judi. Adegan ketiga, pukul 21.00 WIB, yaitu tanggal 18 Januari 2023, abang tersangka mentransfer kembali uang sisa pembelian mobil Daihatsu Terios sebesar 70 juta rupiah, yang kemudian uang tersebut habis digunakan untuk tersangka untuk bermain judi juga. Reka adegan pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2023. Adegan keempat, pukul 20 WIB, tersangka mengabarkan kepada keluarga di Jambi bahwa tersangka akan ke Jambi dengan membawa unit mobil yang dipesan oleh abang tersangka. Namun tersangka tidak memberitahukan jika uang yang digunakan oleh tersangka telah habis digunakan untuk main judi. Telepon atau lokasinya kantor. Ini adegan yang kelima, masih di hari yang sama. Tersangka berinisiatif untuk melakukan pencurian sebuah mobil dengan target pengemudi taksi online, yang nantinya mobil tersebut akan dijual oleh tersangka di Jambi dan uang penjualan akan dikembalikan kepada abangnya. Adegan yang keenam, bagian A. Tersangka keluar dari kantor menuju Kelapa II menggunakan sepeda motor dengan nomor polisi B3127FZD. Adegan ke-6B, tersangka menghampiri satu ATM BCA di Kelapa II untuk menarik uang tunai, dan uang tersebut digunakan oleh tersangka untuk membeli pisau yang akan digunakan saat melakukan aksi pencurian. Motor ke Kelapa II, apa itu? Sebelum ke taktikal, kamu ke ATM. Oh, ATM. Ada adegan yang ini ya. Nah, dia mau beli pisaunya di mana, kemudian Adegan ke-6 bagian C. toko taktikal ini di jalan apa ya? B. Warna ya. Men. Adegan 6C, tersangka pergi ke toko taktikal untuk membeli sebilah pisau.
Ini toko taktikalnya ada di Kelapa II Depok. Kalau ini kan dia di mana ya? Jadi sama ini sebenarnya habis kantor ini kantor nih ya. Habis ya kantor ya. Ya ini posisi di mana? Kan kalau ini kan di Kelapa II. Ini di mana? Wilayah Mabar. Ini lihatnya adanya di mana? Posisinya? Wilayah ya, mau keluar kantor ya. Ini adegan ke-7. Tersangka pergi ke terminal Kampung Rambutan untuk memarkirkan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh tersangka, sedangkan barang-barang berupa pakaian di dalam tas dan barang pribadinya lainnya dibawa oleh tersangka. Tasnya mana? Adegan ke-8, tersangka naik bis Transjakarta ke arah Blok M sembari memantau situasi jalan untuk mendapatkan sasaran berupa mobil yang akan dicuri. Namun saat itu tersangka hanya berkeliling saja dari satu halte ke halte lain dan berakhir di terminal Kampung Rambutan karena saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian. Pindah dari mana ke mana jadi dalamnya ada jadi waktunya juga sama lupusnya ya. Itu benar. Iya benar. Login dulu baru foto. Foto dulu. Sekarang di saat tersangka sedang berada di terminal Kampung Rambutan, keluarga tersangka dari Jambi menelpon tersangka dan menanyakan sudah sampai di mana. Kemudian tersangka menjawab tidak jadi karena mobilnya ada masalah. Jadi seolah-olah tersangka ini sudah ada mobil, tapi dia mengatakan keluarganya tidak jadi karena mobilnya trouble, ada masalah.
9B. Setelah itu tersangka mematikan data seluler ponsel tersangka supaya tidak bisa dihubungi keluarganya, sehingga tersangka mematikan data selulernya. Adegan ke-10, tersangka mencoba mencari sasaran dengan cara menghampiri taksi online yang sedang ngetem di pinggir jalan, lalu naik seolah-olah hendak menggunakan jasa. Namun saat itu tersangka belum berani melakukan pencurian, dan hal tersebut dilakukan sebanyak 3 kali berulang-ulang. Di kampung rambutan, Mas, masih di kampung rambutan ya? Ini kan dengan mobil yang berbeda kan kali itu. Nanti tolong dijelaskannya pakai mobil apa dulu pertama sampai yang terakhir ya. Kontak dulu ya. Jadi biar rinci juga. Ini adegan di hari Minggu tanggal 22 Januari 2023. Adegan ke-11. Tersangka naik bis Transjakarta berkeliling mutar-mutar daerah Jakarta. Dia masih keliling. Rambutan ya. Iya. 11. Jadi ini dari adegan 10 ke adegan 11 itu posisinya kan kalau di jam, ini jamnya jam berapa ya? Ya, ini jamnya jam berapa? Kemudian itu sampai 3 kali itu sampai dengan jam berapa? Kemudian masuk adegan 11 itu dia mulai jam berapa? Jadi masih cari sasarannya di kampung rambutan ya? Kampung rambutan, di daerah kampung rambutan. Adegan ke-12 di hari Minggu ini juga, ini adegan ke-12, 12A. Pukul 03.00 WIB, tersangka turun di halte UKI, Cawang, sembari melihat-lihat mobil taksi online yang sedang terparkir di pinggir jalan. Namun upaya tersangka melakukan sampai pukul 19, namun tidak berhasil. Jadi tersangka di UKI itu mulai dari jam 3 pagi sampai jam 9 pagi, sambil mencari sasaran, namun pada saat itu tidak ada taksi online yang hingga tidak berhasil. Ini adegan 12B. Tersangka dihubungi oleh orang tua tersangka dari Jambi menanyakan udah sampai di mana. Saat itu tersangka menjawab di pelabuhan mau nyebrang. Jadi tersangka ini seolah-olah udah jalan ke Jambi, padahal masih di Jakarta. Dia mengatakan kepada orang tuanya sudah di pelabuhan mau nyebrang. Arif, itu di WA atau telepon? Di WA, Pak. Adegan 12C, tersangka naik bus Transjakarta ke arah Harmoni, namun sempat salah jurusan dan turun di suatu halte untuk melanjutkan perjalanan ke terminal Kampung Rambutan dan tiba pukul 15.00 WIB. Selanjutnya melakukan pemantauan di dalam dan luar terminal, artinya melakukan mengamati taksi online yang mau diambil di daerah Kampung Rambutan. Adegan 13A. Ini masih di hari Minggu, pukul 20.00 WIB. Tersangka mandi dan makan di kantin terminal Kampung Rambutan. Ada kantin di terminal Kampung Rambutan, numpang mandi dan makan di warung tersebut. Ini nomor 13 apa? 13. Adegan 13C, tersangka tiba di Pluit. Tersangka naik Transjakarta lagi menuju arah Pinang Ranti. Tapi sebelum tiba di Pinang Ranti, tersangka berganti arah, berganti bus ke arah sebaliknya. Dari Pluit. Nanti dari Pluit bukan ya? Nanti tiba di Pluit jam berapa?
jam-jamnya. Ini Pak berganti ke arah Tegali Pluit ke? Sebaliknya kemana? Arah mana? Kan pertama dari ini ya, dari Pinang Ranti. Kita Pinang Ranti balik berganti Tegali ke bus ke arah baliknya kemana? Ke arah Pluit, ya. Jadi kembali ke arah sebelumnya. Iya, muter-muter juga nyari jalan. Ini adegan pada saat hari kejadian. Ini Senin tanggal 23 Januari 2023. Hah? Betuit. Nah, kan betuit ya. Pak, izin Pak. Belum mulai. Update-nya di update. Adegan 14, ini hari Senin tanggal 23 Januari 2023. Ini pukul 2.00 tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Ini yang balik ke Pluit itu ini sambungan dari sini. Jadi masih dalam satu rangkaian ya. Iya. Jadi artinya lanjut pada hari itu ya yang ke jembatan itu ya. Mobil dari Pluit ke jembatan besi. Bisnya masih yang sama berarti. Dia turun di halte. Di sini kan turun berganti di arah sebaliknya. Jadi dia ke arah Pluit, naik Pluit, ke arah Pluit. Dari Pluit ke halte ini. Ya, artinya ini bis yang sama kan. Turun di sisi. Makanya dia tidur di situ ya, di halte situ ya. Masih kurang rame mau. A, sekitar pukul 02.00 WIB, tersangka dibangun oleh petugas Transjakarta yang ketika itu tiba di halte Jembatan Besi. Terus adegan 14B, pukul 02.30 tersangka naik bis dari pukul 02.30 tersangka naik bis Transjakarta jurusan Pinang Ranti dan tersangka turun di halte Semanggi. Turun di halte Semanggi. Dari halte Semanggi, tersangka melihat ada 3 mobil yang terparkir dekat halte yang terletak di seberang Polda Metro Jaya. Dengan urutan paling depan adalah mobil Avanza Bluebird, di tengah mobil Avanza merah milik korban, dan di belakang ada mobil Sigra warna hitam. Adegan 3D, saat itu tersangka berpikiran apabila mobil Avanza merah ini bisa... Hartanya udah kelihatan. Sama ini.
Adegan 15. Tersangka menghampiri pengemudi Avanza merah dan menanyakan, "Pak, narik gak?" Lalu pengemudi tersebut bertanya, "Mau kemana?" Lalu kemudian tersangka menjawab, "Ke Depok, ke Bukit Cengkeh." Selanjutnya pengemudi tersebut bertanya, "Sendirian aja nih?" Lalu tersangka menjawab, "Iya Pak." Kemudian pengemudi Avanza merah tersebut mengatakan, "Ya udah, naik aja." Saat itu tersangka bertanya, "Berapa dulu nih?" Dijawab oleh pengemudi tersebut, "Sesuaikan dengan aplikasi aja." Ketika itu pengemudi tersebut mengecek aplikasinya sebesar 93.000. Lalu tersangka menawar 90.000 aja ya Pak, dan akhirnya pengemudi tersebut setuju dengan harga 90.000. Adegan 16. Tersangka naik dalam mobil Avanza merah tersebut dan duduk di kursi tengah belakang supir. Yes, gue di tengah. Sorry. Gua di tengah lagi. Iya. Ada ini juga. Oh, bisa masak ya? Biar namanya nih, biar kelihatan. Gak usah diikat juga. Yang penting gini aja, biar kelihatan Pak. Oke. Adegan 17. Setiba di perumahan. Adegan 17. Setiba di perumahan Bukit Cengkeh, tersangka meminta pengemudi mobil Avanza merah tersebut untuk berhenti. Lalu tersangka mengatakan, "Pak, tunggu dulu ya. Saya lupa kalau saya tidak bawa duit cash. Saya mau minjem duit dulu di kontrakan teman saya."